Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini buat TNG podcast dengan orang spesial. Biasanya kami diskusi sama yang punya pemangku kebijakan lah ya, pejabat-pejabat ya. Di khusus momen ini kita podcast dengan seniman. Bang, assalamualaikum bang, izin bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat sore. Bisa diperkenalkan bang, ke netizen Saya bang. Edi Bodetske, teman kecoa, teman Andika, Wah, teman semesta. Luar biasa nih ya. Ini seniman nyentrik yang emang ada di Tangerang Raya ya. Bahkan populer juga di Jakarta dan kota-kota besar lainnya ya. Bang, izin, lagi sibuk apa ini bang? Lagi sibuk pameran, beberapa kali inkubasi anak-anak muda berpameran bersama dengan tema karya rekonstruksi. Lagi ya nggak sibuk sih, ya kerja seniman kan begitu, bukan PNS, bukan ANS dan juga bukan pejabat. Ya aktivasi beberapa kampung lah. Ya, sama lagi fundraising buat Semanggi Center Cikokol. Semanggi Center Cikokol ya, emang penggiat Semanggi nih, semangat berbagi ya di Cikokol ya, pendidikan. Bang, ini rame-rame payung nih. Iya. Ada kegiatan apa bang? Ini payung dari kanvas, bahannya kayu. Platformnya sih buat Festival Payung Indonesia, Festival Payung Internasional Indonesia di Surakarta, Solo. Tiap tahun saya diundang ke sana untuk merespon payung, juga mengadakan beberapa workshop lokakarya di Solo dan sekitarnya. Bisa dijelaskan bang, festival payung itu sendiri apa bang? Apa filosofinya bang? Payung itu jadi perlambang bagaimana status kebangsawanan itu melekat di seseorang ya pada zamannya. Tapi hari ini payung menjadi identitas kebangsaan, identitas Nusantara. Bagaimana payung begitu dekat dengan tubuh. Sedia payung belum hujan. Jadi apalagi payung ini terbuat dari kanvas, ini nggak pengaruh kepada hujan ataupun panas. Ini menjadi media artistik, media estetika, bagaimana payung bisa mewarnai keseharian di ruang, di tubuh, di dalam kamar, di luar kamar. Siapa aja yang ikut serta bang? Dari Tangerang abang doang apa ada lagi bang? Ya dari Tangerang sih saya sih, dari Banten. Ya dari Banten abang Ada doang. beberapa juga dari Bali, Jogja. Ya ini kita pertemuan kembali teman-teman yang masih menggarap organisasi. Karena ini Festival Internasional Payung yang ke-9, setiap seniman merespon 9 payung, dan juga nanti disediakan juga di sana di Keraton, di Puro Mangkunegaran ada beberapa payung yang direspon menjadi ruang performatif tubuh manusia dengan payung. Kalau saya memiliki konsep ini sih, payung dan tubuh serta potret keseharian. Jadi ya ini nanti bentuk-bentuknya, pola-polanya begini ya. Bagaimana payung menginisiasi, memberikan semangat ya kan. Semiotiknya apa nih bang nih? Kuning, biru, pink. Pink itu harapan ya, harapan bagaimana hari ini dunia perlu suasana cinta, rindu pulang ke rumah, kampung halaman. Saat media sosial berkelebatan, berkelindan menguasai tubuh manusia, maka tubuh manusia perlu pulang ke rumah. Pink melambangkan jadi. Payung juga menjadi pelengkap, perlu memaklumi manusia ya kan. Biru? Ya biru sih bisa diartikan dengan harmoni, cinta, Damai. ada tidak keinginan untuk membenci ya kan. Dalam sekali maknanya. Mau nanya langsung, nembak lah bang lah. Ini kita buat TNG, follower nyari 1 juta. Kalau seni di Tangerang ini gimana bang? Ya seni di Tangerang kupikir sama dengan kota lain. Ketika awal-awal kota itu digerakkan dengan kesenian, seni tidak ada yang berasal dari kekuasaan, seni tidak bisa berasal dari struktur. Seni harus hadir dari bawah. Seni harus mengawali dari bawah. Seni harus muncul dari bawah. Ibarat tanaman, seni harus muncul dari tanah dan air. Dia menumbuhkan benih, menumbuhkan batang, menumbuhkan biji, tumbuh daun, tumbuh buah, ya kan.
rindang, kemudian orang-orang berada di bawah pohon yang rindang itu. Jadi kalau seni berasal dari kekuasaan itu namanya bukan seni. Karena kekuasaan itu sesungguhnya harus hadir di gelagat, geliat, ruatan, rawatan kesenian yang ada di kampung-kampung, yang ada di kelurahan-kelurahan, yang ada di RT-RT, yang ada di RW-RW. Jadi kekuasaan itu wajib hadir ke skena-skena kebudayaan, ke skena-skena gizi kreatif ya. Tidak untuk mengucurkan dana, bukan. Untuk ya berkelibatan lah dengan riang gembira menikmati suasana ya kan. Bang, ini kan di Kota Tangerang banyak juga festival-festival kayak Festival Cisadane, Festival Al-Ajom gitu. Menurut Abang sendiri gimana? Ya, festival-festival sudah harus memiliki muatan hikmat. Karena yang pertama, festival-festival itu adalah khidmat, hanya menghikmati, hanya gembira. Isi kegembiraan itu apa? Kalau misalkan festival Al-Azom isinya apa? Kalau isinya ada tebaran-tebaran festival kitab kuning dari beberapa surau-surau tua di Kota Tangerang, bahkan Tangerang Raya, ya ini keren banget gitu. Kalau festival Cisadane isinya bukan hanya seremoni, tapi isinya juga bagaimana Cisadane dari hulu ke hilir memiliki sejarah gitu. Apa yang tumbuh di sekitar Cisadane, kemudian Cisadane memberikan apa buat publik gitu. Sudah bicara ke esensial, elemen-elemen yang ada di festival itu. Bukan bicara ceremoni, hahaha, ngabiskan anggaran gitu. Jadi saat ini kecenderungan terbaru di kebudayaan internasional adalah orang luar mau hadir kalau festivalitinya, perayaan festival itu tidak gitu-gitu aja gitu. Main perahu lagi, isinya apa? Ada pemutaran film indie soal Cisadane, film-film zaman dulu diputar. Bagaimana kebudayaan Cisadane itu mengakar dari hulu hingga hilir, bahkan laut gitu loh. Dan lagi-lagi praktisi-praktisi kebudayaan juga harus memiliki peran. Membikin lagu, ya kan? Senimannya buat gambar soal itu. Bukan lagi pesanan-pesanan kekuasaan, tapi pesanan-pesanan yang menggembirakan publik untuk sama-sama merayakan kemerdekaan sebuah festival itu gitu. Kalau hubungan pemerintah nih antara seniman bagaimana sih nih? Ya, teman tapi mesra atau bagaimana, Bang? saya sih tidak menilai ke situ ya. Pemerintah selama ini belum mampu untuk menghadirkan kemesraan yang mendalam, tidak dengan suasana seremoni. Jadi guyup, rukun, natural gitu. Ada jadi buat-buat nggak settingan? Kalau dibuat-buat juga jelek. Mau ada penilaian adipura baru bersih-bersih. Karena culture itu, kebudayaan itu bersih ya dari warga, dari rukun tetangga, dari rukun warga, dari kelurahan, dari desa. Bukan dibuat-buat. Bang, izin Bang. Saya nih saya di Unpad Fakultas Ilmu Budaya ya, sastra juga ya. Ada dosen saya masih ingat banget ini. Saya petik omongannya. Dari mana asalnya Tangerang? Tangerang itu miskin identitas, miskin budaya. Coba nih, bisa diterangkan nggak nih Bang? Abang udah lama bergelut di Tangerang Raya. Sampai hari ini direktori tidak pernah ditemukan. Direktori itu tempat kumpulan literasi-literasi tua yang ada di Tangerang dari hulu sampai hilir. Dari Tangerang atas sampai Tangerang bawah, dari Tangerang sungai sampai Tangerang sawah. Nah, ini namanya history of rural, agraris. Ya. Sebelum kita menuju ke kota urban, kita melihat ranah rural dulu, ranah agraris. Bagaimana Tangerang dibangun oleh petani, bagaimana Tangerang dibangun oleh suasana kejawaraan yang mumpuni. Bagaimana Tangerang dibangun oleh suasana kepesantrenan dengan holakoh kitab-kitab gitu loh. Bagaimana Tangerang dibangun oleh suasana kebangsaan dengan sekolah militer pada zaman kemerdekaan pasca kolonialisme. Nah, dicarinya sejarahnya sampai ke situ. Nah, itu perlu bentukan khusus orang-orang yang mau bekerja dengan sunyi, dengan diam-diam, bukan teriak-teriak, bukan kerjaan dinas itu, bukan. Kerjaan bagaimana wali kota meng-SK-kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang untuk mencari tahu. Bikin tim khusus maksudnya? Iya, bikin tim khusus yang tidak dipola setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi membukukan semuanya.
Ya, peci tertua di kota Tangerang, ya kan, misalkan peci Tajuh Sobirin, peci gurunya Tajuh Sobirin siapa, ya kan, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani siapa yang ada di Tangerang, ya seperti itu. Itu kalau bicara soal literasi ukrawi, ya, literasi ukrawi adalah bagaimana sejarah itu sangat begitu dekat gerakannya dengan suasana mahat pesantren, ya. Itu pendidikan, belum lagi persoalan-persoalan yang lain, wihara, persoalan Tionghoa, ya, dicari tahu semuanya itu dengan kerja sunyi juga, bukan kerja-kerja yang sebentar-bentar diomongin di medsos, oh, kita lagi begini, ada tanah, ada makam ditemukan, tapi kita nggak pernah mau tahu, ya kan, nggak pernah mau tahu itu sejarahnya kapan. Itu kerja orang-orang diam, dan sejarawan itu mirip-mirip kerjanya dengan agen rahasia gitu, ya, mirip Mossad, mirip KGB, ya kan, mirip majelis pertahanan, ya kan, PBB, kayak gitu, seperti itu. Dan kerja orang-orang diam, kerja orang-orang ikhlas itu. Apalagi sekarang ada negara, ya gajilah negara itu. Di pemerintah sendiri ada Bapeda itu Bang, yang, untuk perencanaan dari pembangunan yang fisik buat dan tersumbat SDM-nya tidak tahu pola kerja, tidak ada majelis ilmu di situ. Yang kedua, struktur pemerintahnya tidak tahu bagaimana mengurai benang mulai dari apa sih, mengurai huruf dari apa sih, ya, dari huruf vokal dong, A, I, U, E, O. Mengurai sejarah Tangerang dimulai dari mana sih, dari itu. Ya, sebetulnya itu Badan Perencanaan Daerah harus sudah mulai mengantongi itu sih, harus sudah mulai tahu caranya ya, tahu modulnya, tahu platformnya, mulainya dari mana gitu. Ini kan enggak, setiap ganti kepala dinas berubah lagi haluan, ya kan, gitu, berubah lagi haluan, rubah lagi sistem, rubah lagi seksi, masuk lagi kampung bilang, oh saya baru di sini, saya belum tahu urusan kayak gitu, ya kan, jadi habek gitu loh. Iya. Oke, terakhir Bang, ini buat follower kita juga kebanyakan dari milenial, biar milenial juga ikut serta nih. Ya, ibarat kata jangan kata Abang, seremoni mulu nih yang ditunjukin oleh pemerintah ini. Mereka juga ikut terangkul gitu kan, bersama para seniman juga, ada wadahnya gitu Bang. Bagaimana Bang? Sepertinya milenial sekarang tidak perlu wadah, karena personal milenial sendiri adalah wadah yang organik. Saya dengan diri saya, ya. Milenial butuh wadah, milenial butuh forum, itu kerjaan orang pinter bagaimana menguangkan organisasi pasca kolonialisme tuh. Ada dalam bentuk proposal kan? Dalam bentuk proposal tumbuh LSM yang kerjanya hanya begini, ya, tidak begitu, ya kan. Ya, LSM yang terbaik adalah lembaga yang benar-benar swadayanya murni dari masyarakat, ya, independen ya. Kalau emang ada arisan, dari uang arisan, anggarannya yang narik wajib sedekah buat menghidupi organisasi. Dari usaha, amal usaha, ya kan, warung, ya kan, 10% buat gerakan, ya kan, kayak gitu. Kayak misalkan personal saya sendiri, ya, karena nggak perlu wadah lagi. Ya, hasil dari berkesenian saya 10% buat teman-teman, gelar ini, gelar itu, buat bikin ini, bikin itu, gitu loh. Seperti itu, udah nyaman ini Republik kalau udah kayak gitu, bukan hanya di kota, ya. Closing statement Bang, harapan Abang Bang, untuk nanti impian Abang apa sih di Tangerang ini, ada festival apa biar rame lagi, ibarat katanya. Saya nggak punya mimpi apa-apa. Saya hanya ingin setiap warga negara adalah organisme terbaik bagi tubuhnya. Dia bisa mengatur matanya, bisa mengatur tangannya, bisa berbuat terbaik untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk sekitar. Kalau dia udah bisa ngurus tubuhnya, otomatis semua urusan dunia bisa diurus. Ya, kalau dia nggak bisa ngurus tubuhnya, nggak bisa ngurus moral, akhlaknya, adabnya, urusan dunia pun akan hancur. Dimulai dari sendiri, ya, dari diri sendiri. Oke, terima kasih banyak Bang Edi Bonetski. Terima kasih Kak Andika. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum.